pepohonan yang masih rimbun. Selain itu, pemandangan perairan laut juga bisa disaksikan langsung dengan mata telanjang. Karena berada di ketinggian, lokasi ini juga sangat cocok untuk dijadikan tempat berkemah atau sebagai wahana camping. Untuk tahu seperti apa objek wisata ini, kita juga sudah terhubung bersama dengan Wahyu Bahar, yang merupakan wartawan kami dari Tribun Padang. Halo Tribuners, kita akan menuju ke informasi terakhir. Ada objek wisata yang bernama Bukit Bule di Kabupaten Padang Pariaman atau Sumatera Barat. Bukit Bule ini menawarkan pemandangan yang indah serta lokasi yang bisa digunakan untuk mengambil foto dengan banyak spot foto yang instagramable. Dari lokasi ini pengunjung bisa menikmati pemandangan alam berupa pepohonan yang masih rimbun. Selain itu, pemandangan perairan laut juga bisa disaksikan langsung dengan mata telanjang. Karena berada di ketinggian, lokasi ini juga sangat cocok untuk dijadikan tempat berkemah atau sebagai wahana camping. Untuk tahu seperti apa objek wisata ini, kita juga sudah terhubung bersama dengan Wahyu Bahar, merupakan wartawan kami dari Tribun Padang. Halo, selamat sore Wahyu. Kota Pariaman ataupun juga Kabupaten Agam dan Baik rekan Wahyu, bisa dijelaskan terkait dengan pesona atau daya tarik dari objek wisata Bukit Bule ini seperti apa? Bukit Bule ini, sementara itu karena lokasinya di bawahnya indah, sebuah objek wisata Bukit Bule bisa dimanfaatkan sebagai wahana tinggal atau tempat berkemah. Wisata ini jadi punya sebuah anjungan wisata ini di mana jadi yaitu corak warna alamnya yang indah, bisa terdapat pepohonan yang sangat rimbun sebagainya dengan juga Baik rekan Wahyu, lalu dari informasi yang Anda dapatkan, kira-kira sudahkah diterapkan biaya atau tiket masuk jika Tribuners ingin datang ke sana, Wahyu? Kabupaten Padang Pariaman ini pihak tenaga Pariaman atau juga belum dan mengharapkan atau jadi perairan laut dari beberapa tarif masuk kepada disaksikan karena dari Bukit Bule ini masih belum itu sempurna terhadap naik penggunaannya. Jadi pihak penagarian ataupun pengelola bisa dimanfaatkan sebagai wahana camping ground atau tempat berkemah. Wisata ini juga baik rekan Wahyu. Lalu mungkin bisa juga diinformasikan kepada Tribuners terkait dengan akses dari pusat kenagarian hingga ke Bukit Bale ini seperti apa? Jadi akses menuju baik rekan Wahyu, lalu dari informasi yang Anda dapatkan, kira-kira sudahkah diterapkan biaya atau tiket masuk jika Tribuners ingin datang ke sana, Wahyu? Sekitar 1,5 ini pihak tenaga dengan pemandangan yang indah di kiri dan kanannya terdapat kebutuhan menyampaikan ataupun masyarakat setempat. Tarif jalannya memang masih karena memang kondisi yang masih belum teraspal sempurna terhadap mengenai pembangunannya. Jadi baik Wahyu, dan mungkin jika Tribuners ini berangkat dari Bandara Internasional Minangkabau, kira-kira berapa jauh jarak lokasi ini jika ditempuh dari Bandara Internasional? Lalu mungkin bisa juga diinformasikan kepada Tribuners terkait dengan akses dari pusat kenagarian hingga ke Bukit Bale ini seperti apa? Jadi akses menuju jalur darat objek wisata ini dari Bandara Internasional Minangkabau bisa melewati Padang Pariaman, Kota Pariaman, jalan sekitar 3,5 km dengan pemandangan yang indah di kiri dan kanannya terdapat kebun-kebun milik baik rekan Wahyu. Lalu dari informasi yang kami dapatkan memang infrastruktur atau akses menuju ke sana memang belum cukup baik. Lalu bagaimana pihak kenagarian sendiri menanggapi dengan adanya mungkin jika Tribuners ini berangkat dari Bandara Internasional Minangkabau, kira-kira berapa jauh jarak lokasi ini jika ditempuh dari Bandara Internasional Minangkabau? Jadi dari lainnya masih bandara itu berupa jalan tanah. Jarak jadi pihak nagari menunjukkan bahwa potensi daerahnya program rujukan dari pemerintah daerah menggunakan jalan darat dari tidaknya internasional pemerintah nagari butuh melewati Padang biaya atau harapan sebanyak 5 miliar rupiah hingga ini yang digunakan untuk pembangunan jalan. Baik rekan Wahyu. Lalu dari informasi yang kami dapatkan memang infrastruktur atau akses menuju ke sana memang belum cukup baik. Lalu bagaimana pihak kenagarian sendiri menanggapi dengan adanya informasi tersebut, Wahyu? Sangat bermanfaat bagian jalan karena memang jalan itu adalah jalan utama bagi masyarakat yang berada bagiannya dan sebagian daerah masih itu berupa jalan tanah. Keterangan dari pihak nagari bahwa melalui wali nagari segera mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Dan baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners kali ini juga sempat ada informasi dari Azwar Mardin yang merupakan wali negara 3 Koto Awa Malintang dan juga Adia yang merupakan pengunjung wisata dan memberikan informasi untuk Anda.
teraspal dengan baik, kemudian pembangunan gedung serbaguna yang akan diperuntukkan untuk kegiatan seni ataupun pertemuan-pertemuan masyarakat di Nagari. Dan setidaknya jalan atau akses tersebut sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar karena memang jalan ini adalah jalan utama bagi artinya ini sudah bisa dinikmati oleh wisatawan ya? Iya sudah bisa dinikmati untuk bersifat lokal. Namun kita masih hari ini kita kan masih kendala dengan masalah akses jalan. Dan baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kali ini juga sempat ada informasi dari Azwar Mardin yang merupakan wali negara 3 Koto Awa Malintang dan juga Adia yang merupakan pengunjung wisata, dan berikut informasinya untuk Anda. Bisa lebih nyaman gitu. Bagaimana dana desa ini? Selain view-nya mungkin apa yang bisa dikembangkan di sini? Programnya? Selain view bisa dikembangkan di sini ada agrowisata juga bisa dikembangkan paling kurang dengan ada masyarakat sepanjang sebelum kawasan Tanggul kan ada jalan dikunjungi oleh penduduk kita agar nanti kita berusaha bagaimana nanti artinya ini sudah bisa dinikmati oleh wisatawan ya? Iya sudah bisa dinikmati untuk bersifat lokal. Namun kita masih hari ini kita kan masih kendala dengan masalah akses jalan. Ketika jalan kita mulai dari Bule nanti kita pulang dari itu. Oke Pak, ini baru pertama kali atau gimana ke sini Pak? Ini yang pertama kali. Awalnya tahunya dari untuk Instagram, agar nanti Facebook, dan untuk akses ke Bukit Bule bahwa lokasi nyaman ini selain view mungkin apa yang bisa dikembangkan di sini? Programnya? Selain view bisa dikembangkan sampai di sini ke ada Pasaman gitu. Jadi ada pulau-pulau kita nampak di sini. Panjang sebelum ada pohon-pohon kan ada jalan berjajar, banyak lah pokoknya kan. Jadi ketika kita sampai ingin berlibur, ingin santai, mungkin di sini tempat yang bisa menyenangkan hati, bisa menjadi Baik Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Tribun Travel Update kali ini. Oke Pak, ini baru pertama kali atau gimana ke sini Pak? Dan Tribuners jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Karena di sini nampak laut dari Pariaman sampai ke arah Pasaman gitu. Jadi ada pulau-pulau kita nampak dari sini, lah tuh ada pohon-pohon yang berjajar, banyak lah pokoknya kan. Jadi ketika kita ingin berlibur, ingin santai, mungkin di sini tempat yang bisa menyenangkan hati gitu kan. Baik Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan Tribuners jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Dana Pesta Poin 11-11, menangin total hadiah miliaran rupiah. Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Sabtu 6 November 2021. Siang ini kami akan menyajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Presiden Joko Widodo memilih Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI. Terkait hal itu, Jenderal Andika Perkasa menjalani fit and proper test pada hari ini Sabtu 6 November 2021. Pelaksanaan fit and proper test Panglima TNI ini sebagai bentuk tindak lanjut dari Supres calon Panglima TNI, di mana nama Jenderal Andika Perkasa menjadi calon tunggal. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Franciscus Adi Yuda, jurnalis Tribun News yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Yuda. Ya, rekan Dea. Yuda, bagaimana suasana terkini di Komisi 1 DPR RI saat uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa? Ya, Dea, jadi Komisi 1 DPR RI hari ini menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Ya, fit and proper test ini bakal digelar semi tertutup di Komisi 1 DPR RI. Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah anggota DPR RI Komisi 1 telah tiba dan tampak mengenakan baju berwarna hijau army. Nah, sementara Jenderal Andika Perkasa tiba di gedung Komisi 1 DPR RI sekitar pukul 10. Demikian. Yuda, agenda apa saja yang dijalankan oleh Jenderal Andika Perkasa dalam fit and proper test kali ini? Ya, berdasarkan agenda yang didapat, mekanisme fit and proper test ini dimulai pada pukul 10 tadi. Selanjutnya, calon Panglima akan menyampaikan visi dan misinya secara terbuka, tetapi menyampaikan strategi kebijakan pelaksanaan secara tertutup dengan alokasi waktu sekitar 30 menit. Lalu semua forum setelah akan berlangsung secara tertutup. Setiap fraksi diberikan waktu masing-masing 7 menit untuk melontarkan pertanyaan kepada Jenderal Andika. Calon Panglima memiliki waktu 20 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya. Lalu apakah sudah ada informasi terkait apa saja yang disampaikan Jenderal Andika Perkasa dalam uji kelayakan dan kepatutan ini? Jadi uji kelayakan dan kepatutan ini telah berlangsung sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi. Jenderal Andika juga menyampaikan visi utama sebagai calon Panglima TNI, yaitu TNI adalah kita. Jenderal Andika memilih TNI adalah kita. Memang dia menyampaikan bahwa di sini masyarakat Indonesia dan dunia internasional untuk melihat TNI sebagai kita atau bagian dari mereka. Jenderal Andika juga menyampaikan visi TNI ini adalah kita, yakni agar pandangan masyarakat terhadap TNI tidak terlalu tinggi. Demikian deh. Baik, terima kasih rekan Yuda, dan Tribuners berikut akan kami tampilkan keterangan dari calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa selengkapnya. Bisa kita lakukan karena memang sebagai orang yang punya keterbatasan pun juga kita pasti punya cara yang berbeda dalam misalnya mengejar apa yang harus kita selesaikan, pasti bisa. Itu adalah vision.